الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali taklim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama meniatkan segala upaya kita, segala usaha kita adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah lillahi rabbil alamin. Kita meniatkan apa yang kita lakukan pada malam hari ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata adalah untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk menghakimi orang lain, memvonis orang lain, tetapi yang kita lakukan, belajar kita adalah untuk menilai diri kita sendiri sudah sejauh mana hati ini atau diri ini hidup di dunia, sudah sejauh apa ketaatan kita kepada Allah, sudah sejauh apa kita memahami perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah sejauh apa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba Allah yang bohongan gitu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sampai dengan hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aslinya kita akan membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa, kitab yang membahas tentang obat penyakit dan juga obat hati. Tapi kemarin di bulan Ramadan, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk mengikuti sebuah daurah selama 10 hari, walaupun online, tapi alhamdulillah kami bisa mengikutinya dengan seksama ya, dan interaktif daurahnya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan pemateri ya, karena lewat Zoom dan sebagainya. Nah, kita di Ramadan kemarin kami mendapatkan sakofah baru, mendapatkan ilmu baru yang memang betul-betul membahas tentang hati. Apa yang dibahas atau kitab yang dibahas? Kitabnya adalah Syifa'ul Mausub. Syifa itu obat, al-mausub penyakit ya, atau orang sakit. Min amradil qulub. Jadi obat untuk orang-orang yang ada penyakit di hatinya ya. Ini ditulis oleh seorang syekh namanya Asaduddin Al-Ayyubi ya, Asaduddin Al-Ayyubi ya. Beliau meringkas bait ini. Aslinya bait ini itu dari sebuah kitab namanya Madharatul Qulub. Sebetulnya di Madharatul Qulub itu ada lebih dari 300-an bait ya, karena bentuknya ini nadhom. Nadhom itu syair, rojas atau prosa lah dalam bahasa Indonesia. Baitnya aslinya ada 350, tapi sama Syekh Asaduddin Al-Ayyubi kemudian disingkat ya, diambil hanya 110 abiyat atau 110 bait. Isinya tentang apa? Ya, tentang 23 penyakit hati, sebab-sebabnya dan bagaimana cara mengobatinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa penting kita membahas tentang hati? Tentu hati itu kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengingatkan kita pada sebuah hadis. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging, segumpal darah. Ya.
idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika Rasulullah menyampaikan di dalam diri manusia semua, di dalam diri semua manusia itu ada segumpal daging atau segumpal darah. Yang apabila dia itu baik, maka baiklah seluruh badan. Dan apabila dia buruk, maka buruklah semua badan. Kemudian Rasulullah memberikan informasi kepada kita apa itu yang disebut mudghah, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbu atau hati. Maka menjadi penting jamaah sekalian, kita sebagai seorang muslim itu betul-betul menjaga hati kita. Karena setiap ibadah itu pasti terikat dengan hati. Pasti terikat dengan hati. Yang paling penting ibadah itu yang hampir di semua ibadah, bahkan semua ibadah itu menjadi rukun apa? Niat. Di semua ibadah satu hal yang menjadi rukun hampir di semua ibadah, rukunnya sama apa? Niat. Lah niat itu di mana? Wa mahalun niyatin fil qalbi. Tempatnya niat itu di hati. Maksudnya seperti apa toh? Lah maksudnya niat itu di awal itu tidak hanya kemudian kita mengucapkan kita mau ngapain, tapi betul-betul dalam hati kita meniatkan, menujukan, kan? Niat itu kan menujukan sesuatu. Saya berniat, berarti saya berkeinginan, bermaksud qasdu syai'in, bermaksud untuk. Saya niat sholat, berarti saya bermaksud untuk sholat. Lah sholatnya itu maksudnya untuk siapa? Untuk siapa kita sholat? Untuk Allah. Dari mana kita tahu bahwa niat kita untuk Allah? Kan nggak kelihatan. Oke, gerakannya sama, gerakannya ruku, gerakannya sujud, gerakannya iktidal, gerakannya takbiratul ihram. Tapi kan itu gerakan badan. Dan gerakan badan bisa lah dinilai oleh manusia. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dinilai oleh manusia dan hanya bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hati. Nggak bisa kita menilai seseorang. Misalnya gitu ya. Misalnya ini, kita nunjuk seseorang, kamu nggak ikhlas. Nggak bisa. Long ikhlas itu kan dalam hati. Kok kemudian kita menghukumi seseorang tidak ikhlas? Dari mana indikatornya? Tanda-tanda orang nggak ikhlas itu dari mana? Kan nggak bisa kita kemudian memvonis seseorang, kamu nggak ikhlas, kamu nggak sabar, kamu nggak apalagi, kamu nggak khauf, kamu nggak tawakal, kamu nggak khusyuk, kamu nggak ini. Loh gimana kita menilai orang seperti itu? Wong itu adalah aktivitas hati, amalan hati. Kan nggak bisa. Kalau misalnya kita katakan kok kamu sholatnya cepat sekali, gitu kan? Ya karena memang sholatnya cepat, kita bisa menilainya. Tapi kalau kemudian kamu sholatnya nggak khusyuk, dari mana kita kemudian menilai seseorang sholatnya nggak khusyuk? Padahal khusyuk itu adalah perbuatan hati. Ada orang kehilangan uang, kemudian nangis. Kehilangan uang, nangis. Tiba-tiba kita kemudian jangan nangis, nanti kamu nggak sabar. Loh dari mana asalnya? Nangis itu tanda tidak sabar, itu kan nggak seperti itu. Nah maka hati itu adalah sesuatu yang paling penting untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghukumi orang lain. Untuk menghukumi diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita sudah ikhlas belum? Untuk diri kita sendiri. Kita sudah sabar belum? Itu untuk diri kita sendiri. Kita punya dendam atau tidak? Itu untuk diri kita sendiri. Kita ria atau tidak? Itu untuk diri kita sendiri. Bukan untuk menilai orang lain. Termasuk misalnya, kamu ria sekali. Gimana caranya kita menilai orang lain ria atau tidak? Gitu kan? Gak bisa lah kita kemudian menilai orang lain dengan seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita itu terkadang dengan pola hidup, misalnya sekarang itu lagi tren pola hidup sehat, lagi naik, lagi trending itu lari, kemudian mengatur pola makan, olahraga dan lain sebagainya. Ini masya Allah, ini hal yang baik. Kita punya kebiasaan olahraga, kebiasaan makan makanan sehat, kebiasaan untuk menjaga tidur yang sehat, menjaga pola makan yang sehat. Ini hal yang baik. Tapi jangan hanya fokus di situ.
bisa jadi ya penyakit yang kita derita, penyakit badan yang kita derita, padahal kita sudah menjaga pola sehat, ya, kita sudah menjaga pola sehat, tapi ternyata kok masih sakit. Bisa jadi sakit itu datangnya adalah dari hati. Ya. Kemarin waktu kami ke Solo bersama Ustadz Azhar, Ustadz Retno, kemudian Ustadz Jundi, Ustadz Dika dan Ustadz Akmal itu mendapatkan ilmu yang luar biasa, maklumat yang luar biasa tentang hati, ya, tentang hati. Bagaimana hati itu ternyata bisa memberikan pengaruh kepada badan. Dan ada hadisnya, ada dalilnya. Ketika hati itu menyimpan dendam, hati itu menyimpan hasad, hati itu menyimpan iri, dengki dan lain sebagainya, ternyata itu bisa berpengaruh kepada fisik badan. Dalilnya apa? Dalilnya suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya kan ada beberapa Rasulullah, ya kan? Rasulullah istrinya ada beberapa. Salah satu di antara istri Rasulullah namanya Sofiyah. Dari mana Sofiyah berasal? Baru pelajaran sirah lupa. Ayo, gimana? Dari siapa? Sofiyah dari mana? Didapatkan dari mana oleh Rasulullah? Tawanan apa? Bani Quraidah, Masya Allah, masih ingat ya. Baru hatam kemarin Urjuzamiyah ya. Sofiyah bintu siapa? Huyai, Masya Allah ya, masih hafal ya. Sofiyah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini pada saat itu lagi dipuji-puji sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi dipuji kebaikannya, dipuji kelebihannya, dipuji keutamaannya. Tiba-tiba Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bilang, cukup ya Rasulullah, jangan puji-puji terus Sofiyah. Jangan puji-puji terus Sofiyah. Innaha qasiratun. Sofiyah itu pendek orangnya gitu. Ya. Sofiyah itu orangnya pendek. Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, diingetin nih Aisyah nih, ya, walaupun sebelumnya Rasulullah memberikan disclaimer, bahasa kerennya sekarang disclaimer kepada para sahabat, ya, kepada para sahabat nih, ibu kalian lagi cemburu, ibu kalian lagi cemburu, disclaimernya seperti itu. Kemudian Aisyahnya juga dinasihati, wahai Aisyah, perkataan kamu ini kalau dicelupkan ke lautan, perkataan tadi cukup wahai Rasulullah, jangan puji terus Aisyah, jangan puji terus Sofiyah. Sofiyah itu pendek. Nah, perkataannya si Aisyah ini dikomentari sama Rasulullah, perkataan kamu ini kalau dimasukkan ke lautan atau kalau diceburkan ke lautan, maka lautan akan menjadi hitam. Lautan akan menjadi hitam, terkotori oleh perkataan tadi. Nah, perkataan tadi itu tumbuh dari apa? Muncul dari apa? Muncul dari rasa cemburu. Muncul dari rasa cemburu. Cemburu yang kurang baik. Cemburu yang berlebihan. Akhirnya keluar kata-kata yang tidak baik. Asalnya dari mana? Dari hati. Dari hati. Nah, perkataan itu, perkataan yang keluar dari hati yang memiliki rasa cemburu, memiliki hasad. Perkataan yang seperti itu kalau keluar bisa ngeracuni lautan. Lautan di dunia ini seberapa luasnya? Bahkan 3/4 bumi itu adalah lautan. Lewat perkataan yang keluar dari hati yang sakit, hati yang dengki, hati yang membenci, itu lautan bisa teracuni. Apalagi darah. Kan sama-sama air, sama-sama cairan. Apalagi darah. Maka kalau seorang anak nyimpan rasa dendam kepada orang tua, nyimpan rasa dendam kepada saudara, seorang istri nyimpan dendam ke suami, suami nyimpan dendam ke istri, ya, luka batin yang tidak terobati, ini nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit fisik. Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba sakit jantung, ya, tiba-tiba stroke, ya, tiba-tiba apa? Karena apa? Karena hatinya, luka hatinya tidak diobati, luka hatinya tidak batinnya tidak diungkapkan, gitu. Maka harus diobati. Ya, inilah pentingnya kita untuk menjaga hati. Wong lautan saja bisa teracuni akibat perkataan yang didasari oleh hati yang sakit, apalagi darah kita ini. Yang jumlahnya tidak sebanyak air di lautan.
Masya Allah. Ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kitab ad-da'wa atau apa namanya ini Syifaul Mausyub min Amradil Qulub, ini kitab-kitab yang mengajarkan kita untuk mentazkiyah, ya, mentazkiyah diri kita, mensucikan hati kita. Makanya dalam agama Islam itu ada ilmu yang namanya tazkiyatun nafas, atau dalam bahasa lain disebut ilmu tasawuf, atau dalam ungkapan lain disebut ilmu ihsan. Nggak apa-apa, itu hanya nama kok. Selama nama itu tidak menyelisih syariat, nggak masalah, ya. Tidak menyelisih syariat, nggak masalah. Tazkiyatun nafas, ilmu tasawuf, kemudian ilmu ihsan, ya, ini hanya nama. Sebagaimana nahwu, sorof, balaghah itu juga nama, ya, nama untuk ilmu. Selama kontennya tidak menyelisih syariat, maka tidak masalah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sepakati dulu sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Pak? Ini sing jauh-jauh niku, Masya Allah, dari Karangtengah ini jauh ini. 8:30. Oke. Kita apa namanya? Awali bismillahirrahmanirrahim sampai 8:30. Berarti ini berapa menit lagi? Wah, 32 menit. Beliau rahimahullah mengawali, ya, nadhamnya atau baitnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bayyana ma lil qalbi min saqlin wa halyin lazima. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan kepada kita. Menjelaskan kepada siapa? Menjelaskan Allah, menjelaskan kepada Rasulullah, menjelaskan kepada para nabi, menjelaskan kepada para rasul. Dengan apa? Dengan wahyu yang dibawa oleh siapa? Oleh Jibril. Ya, Jibril diberi tugas sama Allah untuk membawa wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu itu berupa Al-Quran dan berupa hadis. Ya. Kok hadis juga termasuk wahyu? Mana dalilnya? Di surat An-Najm. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Terus apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara itu bukan didasari hawa nafsu beliau. Beliau berbicara atas dasar wahyu yang diberikan kepada beliau. Ya. Maka hadis itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjelaskan kepada nabinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat. Sahabat kemudian menjelaskan kepada para tabi'in. Tabi'in kemudian menjelaskan kepada tabi'in. Tabi'ut tabi'in menjelaskan kepada generasi setelahnya. Generasi setelahnya menjelaskan kepada generasi setelahnya. Jadi seperti itu, ya. Akhirnya keilmuan dalam agama kita itu terjaga lewat apa yang disebut dengan sanad. Keilmuan dalam Islam itu terjaga lewat apa yang disebut dengan sanad. Makanya Al-Quran itu terjaga dari perubahan, terjaga dari penyimpangan, tidak sebagaimana kitab-kitab umat yang lain yang kemudian ketika ditelusuri, ya, ternyata versi ini dengan versi ini berbeda, ya, versi ini dengan versi ini ternyata berbeda. Nah, Al-Quran tidak, ya. Al-Quran tidak. Ya, karena sanadnya mutawatirah. Mutawatirah itu apa? Disampaikan atau sampai kepada kita melalui orang-orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Gitu. Sampai kepada kita lewat orang-orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Artinya orang-orangnya jujur semua. Ya, artinya orang-orangnya jujur semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan. Menjelaskan apa? Malil qalbi min saqlin wa halyin lazima. Yang telah menjelaskan hal-hal terkait dengan hati. Dari apa? Saqlin. Saqlin itu penyakit. Saqlin itu penyakit. Wa halyin, halyin itu hiasan. Ya, hiasan hati. Ya, penyakit hati dan hiasan hati Allah sudah menjelaskan lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian sampailah kepada kita, ya, sampai kepada kita. Nah, maka sebab dari itu, sebab daripada ilmu yang Allah sampaikan kepada Nabi, Nabi kemudian menjadi perantara ilmu untuk kita semuanya. Kepencet apa ini?
Malah apa itu? Oh. Betul. Iklan dulu ya Allah. Wah, ini ada yang megang remote kayaknya ini. Tayyib. Shalla ala Muhammadin wal ali. Nah, kenapa sih kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab utama karena perintah Allah. Pasti kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sebab pertama karena perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, ibadah ya atau amal atau perbuatan yang Allah melakukannya lebih terdahulu sebelum memerintahkan kepada umatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, kemudian baru memerintahkan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sebabnya karena perintah Allah. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara wasilah kebaikan sampai kepada kita. Rasulullah menjadi wasilah kebaikan, menjadi perantara kebaikan, sehingga kebaikan itu sampai kepada kita hari ini. Kita bisa mengenal sholat, kita bisa mengenal zakat, mengenal puasa, ya, mengenal umroh haji, mengenal bacaan Al-Quran, mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mengenal yang hak dan yang batil, gitu ya, mengenal yang sunnah, mengenal yang bid'ah. Ya, lewat siapa? Lewat perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita melakukan kebaikan yang kita lakukan adalah berdasar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kita yang mendapatkan pahala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan pahalanya. Ma huwa ahlu. Sallu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita antipati dengan kalimat sallu alaihi gitu. Karena itu juga hak kita. Bukan hanya milik orang yang suka mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad. Itu juga kita boleh kok, bahkan kita diperintah, ya. Guru kami, beliau Syekh Ramadan hafizahullah, ya, gurunya Ustadz Azhar juga, Ustadz Dika juga, Ustadz Dika, Ustadz Akmal, Ustadz Jundi juga. Itu kalau kita ngantuk itu Syekh Rashid, ya, juga yang dari Yaman. Itu kalau kita di pelajaran ngantuk itu untuk mengembalikan konsentrasi kita, mengembalikan fokus kita, beliau dengan kalimat apa? Kan nggak mungkin dengan kayak kita orang Indonesia kan, kalau dikutapkan konsentrasi dimulai, ya nggak mungkin saya kayak gitu. Ya, apa yang diucapkan beliau, diucapkan oleh guru-guru, sallu ala nabiyikum, gitu. Agar kita apa? Agar kita kemudian kembali fokus lagi ke pelajaran yang sedang beliau sampaikan. Juga masalah itu. Wong sholawat itu kan di waktu apa sholawat diperintahkan? Sunnahnya memperbanyak sholawat di hari Jumat. Boleh nggak di hari Kamis sholawat? Di hari Senin, Selasa, Rabu? Boleh. Di saat pelajaran? Ya boleh. Lah siapa yang melarang? Kan nggak ada larangannya. Ya, maka kalau lagi ngantuk ini ya sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan diplesetkan. Kadang itu ada yang suka melesetkan, itu loh yang saya kurang srek itu. Ya, sallu ala Muhammad, ayo pada mulai gitu. Ini bentuk apa namanya? Bentuk bisa jadi waliyadzubillah penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ali itu keluarga beliau. Nah, hanya ada pendapat ulama, ya. Kalau makomnya adalah doa, wal ali, jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Ada pendapat ulama yang mengatakan ali di sini tidak hanya keluarganya Nabi Muhammad, tapi seluruh orang yang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam makom doa, insya Allah menurut sebuah pendapat kita termasuk di ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena alu Muhammad adalah semua orang yang beriman. Nah, tapi dalam makom menerima sedekah, menerima zakat, itu cukup di Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib.
Ya, jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat. Ya, Nabi Muhammad, ya, kemudian dikatakan juga istri-istri beliau, kemudian siapa? Putra-putri beliau, ya, Fatimah, kemudian Ali, dan keturunan ke bawahnya itu tidak boleh menerima zakat ataupun sedekah. Kalau hadiah boleh. Ya. Karena kan itu dulu ceritanya kan Salman Al-Farisi itu. Sama Al-Farisi, pengembaraan imannya tuh Masya Allah. Kalau antum cari itu kan Salman Al-Farisi kan aslinya orang Persia, ya, sekarang Iran dan Irak, yang mengembara kepada gurunya sampai kepada guru yang terakhir ditunjukkan bahwa akan muncul seorang nabi. Salah satu ciri-cirinya dia tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Kan ada cerita seperti itu sama Al-Farisi. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad, dia bilang ini sedekah untukmu. Nah, ternyata ketika sedekah ini tidak kemudian dimakan oleh Nabi Muhammad, tapi diberikan kepada para sahabatnya. Tapi ketika dikatakan ini hadiah untukmu, maka Nabi Muhammad ikut memakannya bersama dengan para sahabat. Shalla ala Muhammadin wal ali ma kana ilaihi sulaman wa sallama. Makana, ya, yaitu selama, makana itu selama. Makana ilaihi sulama. Selama Nabi Muhammad itu, sulama itu tangga. Maksudnya tangga itu apa? Selama Nabi Muhammad SAW itu, tangga itu menjadi apa? Kalau dalam sebuah bangunan, tangga itu menjadi apa? Jalan. Apalagi? Penghubung. Pijakan. Apalagi? Udah. Yo sudah. Nah, tangga dalam sebuah bangunan, misalnya bangunan itu adalah 2 tingkat atau 3 tingkat, tangga yang di bangunan itu digunakan oleh pemiliknya atau digunakan oleh pemakainya sebagai pijakan, sebagai penghubung, sebagai jalan untuk apa? Menuju ke lantai kedua, lantai ketiga. Nah, bersolawat kepada Nabi Muhammad itu sampai kapan? Selama pijakan kita itu Nabi Muhammad. Selama perantara kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Muhammad. Selama dasar kita beribadah itu adalah tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu pula kita bersolawat kepada beliau. Berarti sampai kapan? Sampai mati atau sampai antum murtad? Lihatzubillah. Ya, kalau antum murtad ya udah enggak berlaku vouchernya. Ya. Vouchernya syafaat sudah tidak berlaku gitu ya. Tapi insya Allah ya, jangan sampai kemudian kita meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agama yang luar biasa, akhi. Masya Allah. Ya. Coba antum pernah baca nggak kitab-kitab atau buku-buku Barat tentang hati? Pernah nggak? Atau tentang motivasi lah? Tentang motivasi, gimana caranya nggak galau, gimana caranya tidak gampang putus asa, gimana caranya agar tidak gampang menyerah. Pernah nggak baca buku-buku Barat itu yang tentang itu? Kalau saya sih belum pernah. Jujur saja saya belum pernah. Karena saya sudah meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama kita sudah cukup, lebih dari cukup untuk mengangkat kita dari kegalauan, ya, menyembuhkan kita dari rasa kecewa, menyembuhkan kita dari rasa putus asa. Sudah cukup apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita dengan karya-karya mereka, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka sampai kapan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Di situ disampaikan kana ilaihi sulaman wasallama. Salama ini aslinya nyambung di sola. Sola wasallama ala Muhammadin wal ali makana ilaihi sulama. Jadi aslinya seperti itu. Tapi ini untuk apa namanya? Ya, untuk agar indah. Ini kan prosa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kayak puisi, kayak pantun. Jadi kan belakangnya itu sama itu, misalnya alhamdulillahilladzi bayyana ma. Artinya ma-nya itu ikut baris yang kedua, ikut yang bait yang kedua. Jadi artinya alhamdulillahilladzi bayyana ma lil qalbi min saqlin wa hillin lazima. Artinya seperti itu. Tapi ini untuk keindahan estetika, ya. Estetika sebuah prosa, estetika sebuah syair dibuat seperti itu, dan nggak masalah. Nggak masalah selama belajarnya adalah dijelaskan oleh guru. Kalau belajar sendiri kayak gini, tok suruh ngartikan bingung ngantung. Iso kira-kira. Wangel. Ya. Jadi
bersolawat, ya, mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendoakan rahmat. Bersolawat kan mendoakan rahmat, mendoakan derajat yang tinggi untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kapan? Ya, sampai selama kita masih menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pijakan kita dalam hidup di dunia. Kita masuk bait yang ketiga. Mana yiratu turarit tasawwufi fi ghairiha katurratin fi sadafi. Masya Allah. Manayyirat turarit tasawwufi, ya. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, ma ini masih nyambung ke makana ini, masih nyambung, ya. Kalau dalam istilah bahasa Arab apa itu? Apa Ustaz? Ustaz Akbar ini, guru nahwu ini, apa ini? Ma-nya masih ikut makana yang sebelumnya, apa istilahnya? Saya lupa. Mana yarat durarit tasawufi. Nayarat itu bercahaya. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW selama durori itu mutiara, ya, mutiara. Selama mutiara tasawuf. Ya, ini saya tadi sampaikan, ya. Ilmu tazkiyatun nafas, sebagian ulama menyebutnya sebagai ilmu tasawuf. Sebagian ulama lagi menyebutnya sebagai ilmu ihsan. Apa itu ihsan? Ustaz Ihsan apa Ihsan? Insya Allah Ustaz Ihsan jadi ahlul ihsan, ya. Ihsan itu kan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika kita beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Sedang sholat seolah-olah melihat Allah. Sedang puasa seolah-olah melihat Allah. Sedang zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa sampai level itu, fa innahu yarak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Dan ini tidak bisa dicapai kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih. Lawang ketika kita sholat, gimana kita seolah-olah melihat Allah? Wong lagi sholat sing kelingan utanginya wis lunas apa urung, ya. Lagi sholat kelingan nanti makan malam tadi kayaknya masih dikit, buat sambelnya kayaknya enak, baunya sedep banget gitu. Padahal lagi sholat kelingan sambelnya masih dikit. Lagi sholat, ya, yang biasa ini, lagi sholat, keingat naruh kunci di mana? Tadi saya naruh kunci motor di mana, ya Allahu Akbar. Tadi saya masuk rumah, matiin motor, masuk rumah, kemudian duduk depan TV, kunci itu masih tok saku. Terus pas mau ke masjid saya ganti celana, pakai sarung. Oh, berarti kunci motornya di saku celana. Lah yuk kepikiran pas sholat. Gimana mau sampai apa nih? Sampai derajat ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka, wong sholat aja masih kelingan kunci. Lagi sholat, Allahu Akbar. Ayamnya wis dipakai makan urung, ya. Atau kambingnya wedhusnya mau wis tok pakane apa urung, ya, gitu, ya. Atau mungkin mau ibu nitip kalau mendung tolong angkatin jemuran karena ibu mau tahsin di GLC misalnya. Lagi sholat, mendung ini, hujan nih, jemurannya belum angkat ini. Gimana mau sampai derajat fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka, ini kan jauh, yang diingat kita itu sesuatu yang aslinya remeh. Nah, makanya itulah membersihkan hati, menata hati, menjaga hati itu sangat penting untuk orang muslim. Karena seluruh ibadahnya itu pasti berkaitan dengan hati. Angel loh, Pak. Ilmu hati itu ilmu angel. Saestu. Yang bujang-bujang misalnya. Lihat temennya nikah. Pengen kan? Masa nggak pengen? Pengen kan? Lihat teman seangkatannya dulu SMA nikah. Kae wis bojo padahal dhisik koyo ning kelas yo turu-turu tok malah bojo dhisik ngene. Paham dengan bahasa saya enggak, ya? Paham ya? Kayak nang kelas biyen turu-turu tok masa wis bojo dhisik gitu. Nyong sing nang ngarep jagonge nang ngarep ustate fokus konsentrasi malah urung bojo-bojo. Itu misalnya seperti itu kan pengen.
Ya, kan pengen dan itu wajar. Dan itu wajar, ya. Yang penting apa? Yang penting apa? Tidak ada keinginan untuk menghilangkan nikmat yang diberikan kepada saudara kita. Bukan bojone ayu tok rebuti ngono. Nah, itu nggak boleh. Ya, ya. Ada teman kita baru dapat rezeki, ya. Baru dapat rezeki beli HP baru, iPhone 16 Pro Max. Udah ada belum sih? Oh belum tahu. Yang ngayal aja berarti. Ya, iPhone 15 Pro Max teman kita bisa beli. Kita kan kemudian kayak bisa lah paling wong tuane lah, wong tuane li sugih kan. Ya itu wajar, di awal wajar, dan itulah yang harus kita lawan. Itu yang harus kita lawan. Jangan sampai kemudian menjadi liar perasaan itu. Kalau perasaan itu menjadi liar sampai kepada tahap ngotok colongi, nak orang tok colong, tok silih, ngotok rusak nak gitu. Ini kan kemudian sampai apa? Sampai kepada keinginan untuk menghilangkan nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Lah inilah yang disebut hasad atau iri atau dengki. Nah itu yang nggak boleh. Nah perasaan awalnya itu harus ditekan dulu. Teman dapat nikmat apa kita pengen, ya wajar manusiawi, tapi harus kita lawan. Ya, lawannya gimana? Ya nanti pembahasannya di sini nomor berapa nanti ada. Jangan absen makanya. Ya sudah hadir jangan absen. Baik. Ya, maka ilmu tasawuf itu kan dari kata apa? Soft, ya soft. Dari kata sofin itu apa? Bening, ya bening. Apa namanya? Ya bening. Kayak air. Kita nyebut air ini air apa? Dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya Ustaz? Akmal, air bening bahasa Arabnya apa? Maul farok. Yang maul farok nggak ada isinya. Oh ini ada isinya kok maul farok. Maun soft kan? Apa di bahasa fikihnya? Kan ada, makanya ketika ada air bening gini kan kita nyebutnya kalau saya dasarnya kan ma'usofin gitu, ma'usofin, air bening. Nah tasawuf itu apa namanya? Dari kata sof atau yang artinya bening. Atau biasa kita dapatkan dengan istilah ilmu tazkiyatun nafas. Tazkiyah itu mensucikan nafas jiwa, mensucikan hati. Atau ungkapan yang lain adalah ilmu ihsan tadi, berusaha mengantarkan atau mencapai, ya, berusaha agar hati kita itu dalam beribadah mencapai derajat anta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, ya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, selama ilmu tasawuf ini masih bersinar, sinarnya ilmu tasawuf itu seperti apa? Fi ghairiha. Ya karena ini sedang membahas ilmu tasawuf, berarti yang sedang diunggulkan ilmu tasawuf, yang sedang diunggulkan ilmu tazkiyatun nafasnya. Wong ini bahasanya tentang ini. Kalau nanti bahasan fikih, ya nanti ulama yang nulis kitab fikih akan diunggulkan ilmu fikihnya. Ya kenapa? Ya karena memang temanya. Ya. Kayak misalnya kita jadi dealer jadi marketing Yamaha. Ini nggak apa-apa ya nyebut merek ya. Online live nggak? Kalau nyebut merek kan nanti harus ada endorse-nya dong. Nah, misalnya kita menjadi marketing sebuah produk, ya produk motor misalkan, kan ada Yamaha, ada Honda, ada Suzuki, sama-sama ya semua. Kan nggak mungkin kita jadi marketing Yamaha kemudian memuji-muji Honda ketika kita sedang memasarkan produk kita. Oh ayo beli motor Honda lah, pakaiannya aja marketing Yamaha, kan nggak mungkin gitu ya. Lah ini juga sama. Kenapa beliau kemudian mengunggulkan ilmu tasawuf di antara ilmu yang lain? Karena memang yang sedang beliau bahas ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafas gitu ya. Mana yiratu durari tasawufi fi ghairiha kadurratin fi sadafi. Ilmu tasawuf menurut beliau, ya, ilmu tazkiyatun nafas, ilmu ihsan, ilmu hati itu seperti mutiara. Ya, dibandingkan dengan ilmu yang lain itu seperti mutiara. Mutiara itu kita temukan di mana? Di dasar laut pun tidak langsung di dasar laut. Di dalam apa? Iya, di dalam cangkangnya kerang.
Pernah dapat mutiara belum? Belum pernah? Hah? Saya pernah dapat mutiara. Waktu jalan-jalan ke Lombok. Masya Allah. Bukan flexing, bukan. Enggak, cuma cerita aja gitu. Dikira sombong nanti. Astagfirullah waliyatubillah. Pernah saya dapat mutiara itu ternyata kan didapatkan dari kerang. Ya, kerang itu di dalam kerang itu ternyata ada mutiaranya. Nah, kata beliau ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu ihsan ini ya dibandingkan dengan ilmu yang lain itu seperti mutiara, sementara ilmu yang lain adalah batu-batu yang lain. Ya, husnudon kita, batu-batu yang lain yang namanya batu itu kan banyak. Emas itu juga batu, intan juga asalnya dari batu, diamond juga dari batu, kecuali diamond di game itu bukan dari batu gitu ya. Batu ake ya dari batu gitu ya. Nah, jadi memang sebagian batu itu ada nilainya. Naam. Lanjut. Jadi ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW selama Nabi Muhammad SAW menjadi pijakan dan sandaran kita di dalam menapaki kehidupan, maksudnya sandaran ilmu, juga selama ilmu tazkiyatun nafas, ilmu hati, ilmu ihsan ini masih menjadi ilmu yang kita pegang. Nah, kalau kemarin Ustadz di seminar kemarin Ustadz Umar Mita hifdzahullah beliau menyatakan atau memberikan maklumat kepada kita, tazkiyatun nafas itu tidak hanya teori, nggak hanya teori atau tidak hanya materi taklim, tapi menjadi kurikulum kehidupan ya. Menjadi kurikulum kehidupan. Ada ibarah di taklim muta'alim kalau saya tidak salah ingat, yuftaradu ala muslim talabu lupa yuftaradu ala kulli muslim talabu ilmin, atau diwajibkan bagi seorang muslim itu mencari ilmu sesuai dengan keadaannya. Ada kan ibarat seperti di ta'lim muta'alim, tapi saya lupa ibarat Arabnya. Seorang muslim itu wajib mencari ilmu, wajib mengilmui keadaan yang sedang dia rasakan. Paling dekat keadaan yang selalu menghampiri seorang muslim atau keadaan yang selalu dialami oleh seorang muslim adalah sholat. Karena sehari 5 waktu. Maka mengilmui sholat ini wajib hukumnya bagi seorang muslim. Rukunnya, syaratnya, ya, dan segala yang berhubungan dengan sholat wajib untuk diilmui oleh seorang muslim. Alhamdulillah di malam Jumat ada bahasannya dari Ustadz Akmal ya ketika bahas fikih, karena kan diawali dari toharoh. Sholat berhubungan nggak dengan toharoh? Ya sangat berhubungan. Orang nggak boleh sholat ketika dia di dalam keadaan berhadas, nggak boleh. Makanya perlu adanya toharoh, ada perlunya bersuci sebelum sholat. Nah ini wajib untuk kita pelajari. Ya, gerakan-gerakannya, syarat dan rukunnya, gimana caranya agar sholat itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, ternyata ada yang lebih penting daripada itu. Sholat sehari 5 kali atau mungkin maksimal 7 kali, tambah sholat duha dengan sholat qiyamul lail lah, misalnya. Ya. Kita wajib mengilmuinya, tapi ada sesuatu yang melintas dalam kehidupan kita lebih sering daripada sholat. Apa itu? Lintasan hati, lintasan batin, atau aktivitas hati. Apa aktivitas hati? Sombong, hasad, riya, sum'ah, ya, sabar, tawakal. Itu kan aktivitas hati yang terkadang bergantinya itu sangat cepat. Tadi datang ke sini sudah niatnya mencari ilmu harapan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ternyata ketika ketemu dengan orang lain, wah berubah tuh. Yang tadinya ingin ridho dari Allah Subhanahu wa taala berubah, banyak orang, saya tok nulis yang banyak biar dikira memperhatikan dengan seksama. Kita sudah berbalik niatnya. Ya. Berbalik niatnya. Ya. Saya datang misalnya, contohnya saya aja lah, jangan antum lah. Datang
Tadi sudah dari rumah niatnya sudah ikhlas lillahi ta'ala ngajar untuk mengharap ridho Allah. Tapi ketika tahu, disyuting nanti diupload di YouTube, diupload di media sosial. Wah, atau ngomong semuanya saya bicarakan biar dianggap oleh orang lain sebagai orang yang tahu semuanya. Sombong amat kata Mandra gitu ya. Akhirnya kan berubah niatnya. Lah, lintasan hati itu, aktivitas hati itu yang sangat gampang berubah. Makanya hati itu dalam bahasa Arab disebut kolbun. Kenapa kolbun? Karena gampang terbolak-balik. Hitungan jam, hitungan ya nggak sampai hitungan menit kadang sudah berubah. Nggak sampai hitungan hari kadang sudah berubah. Ya, kadang sudah berubah. Lanjut. Ini beliau masih memuji ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafas. Wa kasuturi dhadi wa ta' dhahaba fi jambi satrin bimidadin kutiba. Sutur itu apa sutur? Baris tulisan. Kalau di sini baris tulisan atau tulisan. Ilmu tasawuf itu bagaikan. Ya, bagaikan apa? Kalau ada sebuah tulisan, yang tulisan itu terdiri dari 100 bait. Ada tulisan itu terdiri dari 100 bait, maka disebut dhadi wa ta. Aslinya shadi wa ta. Kalau kata Ustadz Setio yang mengajarkan ilmu ini kepada kami, aslinya itu kasuturis shadi wa ta. Karena hitungan huruf hijaiyah itu punya hitungan. Huruf hijaiyah itu punya nilai angka. Urutannya itu alif, ba, jim, dal, ha, waw. Dulu pernah belajar abjad, hawash, terus apa? Ada yang ingat ya? Pernah nggak yang di Imtakibal nggak dapat ya? Jadi kayak Romawi, kayak angka Romawi. Angka Romawi itu kan kalau satu apa? Kayak huruf I gitu kan. Kalau dua berarti I-nya 2. Berubah kalau 5 jadi huruf V. Kalau 10 jadi huruf X gitu kan. Nah, huruf Arab itu juga punya nilai dalam hasanah ilmu Arab. Itu ada nilainya. Misalnya alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3 dan seterusnya. Nah, ini shad, kasuturi shad itu nilainya 90. Shad itu nilainya 90. To itu nilainya 9. Nah, maksud beliau kalau ada 100 baris tulisan, maka 99-nya itu tertulis dengan tinta emas, itulah ilmu tazkiyatun nafas. Dan satu barisnya ditulis dengan tinta biasa, itu ilmu yang lainnya. Ini beliau sedang mengunggulkan ilmu tazkiyatun nafas. Memang karena ilmu ini, selain memang beliau sedang membahasnya, karena memang penting. Karena memang sangat penting ilmu ini. Ya. Hubungan kita dengan Allah itu melalui 2 unsur. Sama dengan hubungan kita dengan manusia itu juga melalui 2 unsur. Hubungan kita dengan Allah, unsur yang paling utama tentu hati. Ya, hati kita. Ya, ikhlas enggak? Ridho enggak? Ya. Karena orang yang masuk neraka pertama kali itu bukan para pendosa, bukan para ahli maksiat, tapi orang yang beribadah niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan masyhur tuh hadisnya. Datangkan seorang yang suka berinfak ketika di dunia, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Buat apa kamu berinfak? Buat apa kamu bersedekah?" Dia jawab, "Untuk mengharap ridhomu, untuk mendapatkan ridhomu ya Allah." Tapi tadi hubungan sama Allah yang paling utama itu hati. Hubungan sama Allah yang paling utama adalah hati. Tapi tadi, kenapa orang ini kemudian ngakunya ikhlas karena Allah, tapi Allah kemudian katakan, kadzabta, kamu bohong. Itu kalau misalnya istri kita, orang tua kita, ngucap kepada kita, kamu bohong, itu sakit loh. Kok ngapusi gitu. Orang tua kita bilang kepada kita, kamu kok ngapusi bapak ya? Kok ngapusi ibu ya? Itu tuh sakit loh kita tuh. Ya, sakit loh kita.
hatinya tuh ngerasa sakit gitu. Ini yang ucapkan itu Rabb semesta alam. Bayangkan Allah yang ngucap itu, Allah yang menyampaikan itu tepat di hadapan kita, kamu bohong. Dan kita nggak bisa mengelak. Kalau manusia yang bilang kepada kita kamu bohong, kita bisa ngelak. Enggak kok, aku nggak bohong, beneran gitu. Kalau Allah yang sudah ngomong kamu bohong, kita mau mengelak kemana? Mau lari kemana? Kan nggak ada. Karena tempat lari pada hari itu hanya kepada Allah. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaihi. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat selamat ya, kepada selain Allah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok tiba-tiba kita di dunia suka sedekah? Kan 3 golongan tuh, suka sedekah, kemudian ahlul jihad, ahlul infak, ahlul jihad, ahlul Quran, ahlul ilmi. Dihadapkan kepada Allah, kenapa kamu berjihad, kenapa kamu sedekah, kenapa kamu baca Qurannya bagus, kenapa kamu menyampaikan ilmu. Semuanya menjawab untuk ridhamu ya Allah. Tiba-tiba Allah ngasih jawaban, ya, ngasih notis kepada kita, kamu bohong. Wah itu ya Allah, nggak sanggup saya bayangkan itu. Allah sendiri yang bilang kamu bohong, kamu pendusta, kamu itu nggak berinfak untukku. Kamu berinfak itu hanya karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Kamu berjihad itu bukan untukku, karena hanya ingin disebut pemberani pahlawan. Kamu itu menyampaikan ilmu, membaca Al-Quran yang bagus, hanya ingin disebut qurra, hanya ingin disebut alim, dan lain sebagainya. Kamu bohong. Ngeri kali itu. Lalu Allah panggil malaikat, malaikat sini. Ya Allah, ada apa? Bawa orang ini kemana? Ke neraka. Loh kenapa Allah? Bukankah ini orang ini seperti ini, orang ini seperti ini? Iya, tapi mereka itu ibadah bukan karena untuk mengharap ridhoku. Mereka beribadah hanya untuk mendapat pujian-pujian dari manusia. Masukkan neraka. Gak bisa kita ngelak. Silakan ngelak kalau bisa. Ya, silakan ngelak kalau bisa, dan tidak akan pernah bisa. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Sampai mana tadi? Ya, bait keempat. Jadi ilmu tazkiyatun nafs pentingnya tadi itu karena hubungan kita kepada Allah tadi 2 unsur, unsur hati dan juga unsur fisik. Unsur fisiknya ya apa ya? Gerakan kita ketika beribadah, sujudnya kepala, rukuknya badan, itu gerakan fisik. Nahannya kita dari lapar ketika puasa, bergeraknya tangan kita untuk memberi, itu unsur fisik. Ya, unsur fisik ini ya manusia bisa menilai, tapi unsur hati manusia tidak bisa menilai. Maka kepada Allah utamakan unsur hati. Tapi juga unsur fisiknya jangan seenaknya. Ya. Ini kadang ada orang madan dablek gini. Ustaz kan nyampaikan ibadah sama Allah kan yang penting unsur hati, gitu kan? Unsur hatinya ikhlas. Ya sudahlah, saya sholat yang penting hatinya ikhlas, tapi pakaian saya tok pakai lekton aja sama celana di bawah lutut. Kan kata Ustaz yang penting unsur hati. Unsur fisik nomor 2. Pakaian kan unsur fisik. Tapi kira-kira pantas gak kita sholat menghadap Allah hanya pakai kaos apa namanya nih? Singlet, kemudian pakai celana kolor di bawah lutut pas. Kan sudah sah secara hukum fikih. Secara hukum fikih sah nggak? Sah, sudah menutup aurat. Ya, tapi secara adab sah atau tidak? Secara adab sah atau secara adab baik atau tidak? Kan enggak. Ya. Pakai minyak wangi hukumnya sunnah. Pakai minyak wangi hukumnya sunnah. Ya. Kita sholat lah, pakai minyak wangi kan cuma sunnah aja, tapi ternyata bau badan kita itu bisa tercium dari radius sekian kilometer. Wih, waduh ya, ya dari sekian meter gitu ya, dari sekian meter. Ya, maka ya jangan seenaknya kita sholat jamaah, uang kita punya bau badan manusia kan beda-beda kan. Beda-beda kan, ada yang mungkin baunya agak menyengat, ada yang menyengat sekali, ada yang menyengat banget gitu ya, ada yang mungkin tidak gitu ya. Ya. Maka ketika sholat jangan seenaknya lah, pakai minyak wangi, pakai deodoran kan sunnah tok, nggak usah tok laksanakan gitu kan. Nah kita sholat kan, antum sholat ketika setelah bekerja, sholat duhur atau sholat asar, kok setelah bekerja keingetan,
Antum mengangkat tangan itu Allahu Akbar. Ini kan apalagi masjidnya anginnya rodok kenceng gitu ya, karena pakai kipas angin. Allahu Akbar, ke bawah kipas angin itu kan, ya Allah itu. Akhirnya yang lain tidak apa? Tidak khusyuk. Duh, mambune. Baunya bau apa ini? Nah, ini walaupun unsur fisik ya, unsur fisik, unsur jasmani, unsur yang zahir, ini juga tetap harus kita perhatikan. Ya. Tidak kemudian perkataan Ustadz menjadi menjadi hujah. Kata Ustadz kemarin yang penting hati. Sama kayak orang ngomong, lah saya nggak jilbaban, yang penting hatinya dulu dihijabi. Lah gimana caranya menghijabi hati? Coba tanyakan itu kepada orang yang menjawab seperti itu, gimana caranya menghijabi hati? Nggak bisa. Karena Islam itu kan terdiri dari tazkiyatun nafas untuk ilmu hati yang tidak kelihatan, ada ilmu fikih sebagai syariatnya untuk menghukumi sesuatu yang terlihat. Maka jangan hukumi hati dengan hukum fikih. Dan juga jangan hukumi fikih dengan hukum hati. Oh kayane. Kadang kita gitu. Hukum ini apa Ustaz? Oh kayane boleh. Kayane hukum fikih kok kayane? Kan enggak cocok. Atau rasa-rasanya gitu. Menurut perasaanku. Hukum fikih kok kesama perasaanku. Yunda hukum fikih itu sudah ada pakemnya, sudah ada kaidahnya. Ya, tanyakan kepada ahlinya, ya, kepada ahlinya. Makanya ada yang namanya usul fikih, ya. Kemudian ada ilmu fikih. Apa beda usul fikih dan fikih? Nah, nantilah kita bahas di kesempatan yang akan datang. Maksudnya di materi-materi selanjutnya. Sudah jam 7:30. Tanggal 9 ding, astagfirullah. Ya. Jadi penting kita cukupkan sampai bait keempat. Kasuturi shadi wa ta dhahaba fi jambin satrin bimidadi kutiba. Jadi kata beliau, ilmu tazkiyatun nafas itu bagaikan ada sebuah tulisan sebanyak 100 bait, 100 baris tulisan, yang 99 itu tertulis dengan tinta emas, itu adalah ilmu tazkiyatun nafas, dan baris yang terakhir dengan tinta biasa, itu ada ilmu yang lain. Ini pentingnya kita, jamaah sekalian, untuk menjaga hati kita, membersihkan hati kita, agar hati kita itu bersih dari segala macam penyakit-penyakitnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat malun harta, au banun dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia atau siapa saja yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang bersih. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Hitung sampai 10, 1, 2, 9, 10. Ya, nanti kalau ada soal biasanya memunculkan persoalan yang lain, jadi tambah lama. Jadi lebih baik saya tidak bertanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Astagfirullahaladzim, masih nyambung. Lupa belum diputusin. Waduh. Siapa tadi itu ya? Satretno lagi masuk angin, doakan ya, semoga semua. Itu punggungnya Satretno habis kerokan. Ya Allah. Koyo antum diem aja gitu. Malah dibaca pesannya. Hati-hati itu. Nih.